Kemudian yang kedua, materi pendidikan bagi anak-anak. Saudara-saudariku sahabat celoteh iman yang terkasih, sehat selalu untuk kita semua. Materi utama yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan Tuhan itu mengacu pada pengetahuan mengenai kehendak Tuhan sebagaimana dinyatakan melalui karya dan sabdanya. Dalam sejarah dan pada ketaatan untuk melaksanakannya. Kehendak Allah yang disampaikan kepada manusia itu sebenarnya mencerminkan sifat dan kepribadiannya. Maka, bila umat Israel mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, melakukan kebenaran dan keadilan, dan mengejar kekudusan, mereka berjalan di jalan Tuhan, dan dengan demikian mereka memancarkan sifat dan kepribadian Allah yang mereka sembah. Secara khusus jalan Tuhan itu menunjukkan pada isi perjanjian yang dilakukan Tuhan dengan bangsa Israel. Perjanjian yang dilaksanakan di Gunung Sinai itu menjadi dasar hubungan mereka dengan Allah. Karena itu, para orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa keberadaan mereka sebagai sebuah bangsa itu sama sekali bergantung pada Allah dan bahwa mereka adalah bangsa yang istimewa. Karena dipilih menjadi umatnya. Selain itu, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk menjadi pedoman hidup umat pilihan Allah dan mendidik mereka untuk hidup menurut hukum Allah. Ulangan bab 30 ayat 16 memberikan ringkasan tentang unsur-unsur dasar dalam ketaatan pada perjanjian itu, yakni untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan olehnya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Orang Israel mengenal Tuhan sebagai Allah sejarah. Dialah yang berkuasa atas perjalanan hidup manusia di dunia, sehingga semua yang terjadi di dalamnya itu bergantung pada kekuasaannya. Ia membimbing bangsa Israel melintasi berbagai zaman. Ia membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun, memberikan tanah Kanaan, dan seterusnya. Tuhan menyelamatkan mereka dari tangan musuh, tetapi ia juga menyerahkan mereka ke tangan musuh sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka. Karena itu para orang tua harus mendidik anak tentang perbuatan Allah yang ajaib dan yang telah dikerjakan oleh Allah di masa lampau. Hal ini dapat dilakukan dengan menceritakan kembali peristiwa di masa lampau itu, memuji Allah yang menjadi penyelamat mereka, dan mengenangkan peristiwa-peristiwa itu dalam perayaan keagamaan. Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih. Kemudian siapa penanggung jawab dan bagaimana melaksanakannya penanggung jawab dalam mendidik anak-anak? Rumah menjadi tempat utama pendidikan anak dan orang tua merupakan pendidik yang utama. Salah satu tugas pokok dari orang tua Yahudi adalah untuk menyediakan pengajaran bagi anak-anak mereka. Perjanjian Lama menekankan pentingnya peran ayah sebagai guru, tetapi kedua orang tua bertanggung jawab untuk melatih anak-anak mereka. Dalam masyarakat Israel kuno, keluarga tidak hanya mencakup keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, tetapi mencakup keluarga besar. Seluruh anggota keluarga termasuk kakek, nenek, paman, bibi, serta saudara sepupu dapat terlibat dalam proses pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. Kewajiban untuk mengajar anak-anak seseorang diatur dalam Shema Yisrael. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Selain itu, dapat juga ditemukan berbagai kutipan yang menunjukkan bahwa pada tugas untuk mendidik anak-anak, memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dalam kitab Ulangan dinyatakan, ingatlah kepada zaman dahulu, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Kitab Amsal juga berbicara tentang tugas orang tua untuk mendidik anak. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umurmu dan lanjut usia untuk sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Setiap keluarga adalah bagian dari komunitas anak. Karena itu seluruh komunitas juga memegang peran penting dalam mendidik iman, dalam pendidikan iman bagi anak. Upacara keagamaan yang dilangsungkan dalam komunitas menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut. Pada perayaan itu, komunitas memperkenalkan anak-anak pada karya yang dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Misalnya Hari Raya Roti Tak Beragi, Pentakosta, dan Pondok Daun. Pada kesempatan tertentu dilaksanakan pembacaan hukum Taurat untuk seluruh komunitas. Misalnya setiap 7 tahun pada Hari Raya Pondok Daun, seluruh umat Israel termasuk anak-anak berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Taurat. Hal itu dilakukan agar anak-anak mendengarkan hukum Allah dan belajar takut akan Tuhan. Pada dasarnya proses pendidikan yang disarankan di dalam kitab suci itu pada dasarnya bersifat informal, dalam arti dilaksanakan di dalam keluarga dan komunitas. Pendidikan yang bersifat formal baru muncul kemudian. Warisan iman yang berupa tulisan dan sekarang diterima sebagai kitab suci itu merupakan bukti yang nyata tentang adanya sekolah di dalam masyarakat Israel kuno. Ajaran baik yang berupa kisah, nasihat maupun hukum ditulis lalu disalin dari generasi ke generasi. Semua ini dilakukan dalam sekolah-sekolah yang sudah ada dalam masyarakat Israel di zaman lampau. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah gambaran pertama-tama bagaimana kita melihat pendidikan iman dan pribadi-pribadi yang berperan penting di dalamnya. Semoga berkenan. Tuhan Yesus memberkati.